Kita ke Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa. Bisa. Oke. Saya ke Pak Victor. Selamat malam, Pak Victor. Ya, selamat malam, Bapak. Ya, di dalam judul ini tadi dan juga dalam pengantarnya Pak Yusuf menyampaikan bahwa Pak Victor ini adalah Muslim Padang yang sangat fanatik, tidak menceritakan bagaimana fanatiknya Pak Victor di dalam agama Islam itu. Yang Bapak ceritakan kan cuma katakanlah sebagai orang jalanan, main perempuan dan sebagainya itu. Kalau itu di dalam Islam bukan fanatik, Pak. Kalau yang jadi anak jalanan, jadi main perempuan itu bukan fanatik. Nah, fanatiknya di mana, Pak? Bisa diceritakan, Mas? Kita tadi fanatiknya saya, kalau saya di kampung, di Padang sana. Saya ini silakan Pak, silakan lanjut. Cerita, saya fanatik. Waktu saya masih di kampung, di Padang sana. Saya fanatik, sebenci agama lain selain agama Islam. Biarpun saya masuk ke Jakarta, saya nakal, Badung dan segala macam, tapi yang namanya Kristen saya benci. Saya tetap Islam. Bapak tadi akhir Januari 2001 baru masuk Kristen ya, Pak ya? Iya, Bapak, betul. Itu Bapak pada usia berapa itu masuk Kristen itu? 45, jalan mau sampai 46. Ya, 45 ya. 45, jadi selama 45 tahun itu Bapak konsisten di dalam Islam ya, Pak ya? Iya. Ya. Bapak mungkin bisa menyampaikan atau membuktikan bahwa Bapak pernah Islam, Pak. Apa saja tentang keislaman, Pak? Loh, banyak. Bapak sendiri orang Islam, Bapak pasti tahu lah. Ya, maksud saya biar pendengar tahu bahwa memang Bapak itu dari Islam gitu loh, maksudnya. Bisa. Dari cerita pertama saja, saya dari orang Padang. Ya, itu. Di Padang itu, Pak, tidak ada yang agama selain, tidak agama selain agama Islam. Jadi Bapak tidak seperti ketika Islam itu juga menjalankan syariat Islam secara penuh ya, Pak ya, ketika masih Islam itu. Ya, namanya syariat ya, namanya kita hidup ya pasti kita jalani gitu. Atau selagi saya masih di Islam. Ya, coba gini. Coba diteruskan ini Pak, saya tak baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bisa teruskan, Pak? Tidak bisa. Cuma saya bisa teruskan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah saya bicara Bapak di Fadlu Kristen, Pak. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, begini Pak, saya tidak mempermasalahkan Bapak Kristen dalam arti itu kan iman Bapak Kristen. Saya hanya ingin tahu bukti bahwa Bapak pernah Islam itu aja, Pak. Aduh, bagaimana? Sebuah apa itu ya? Bagaimana? Saya kalau baca ayat-ayat aku itu saya kurang itu. Apa? Oh, kurang apa? Ya, kalau kurang bisa. Yang bisa apa, Pak? Bapak, saya bertanya. Bapak pasti apa Al-Fatihah, tak?
Ya, terus gimana? Baru saya mau tanya artinya ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa, Pak? Ya, kalau itu artinya adalah penyerahan diri dari umat Muslim untuk minta petunjuk jalan agar tidak tersesat. Intinya agar apa itu manusia Muslim itu adalah menyerahkan diri kepada Allah agar tidak diberikan jalan yang tersesat, supaya diberikan jalan yang lurus. Bapak, saya bilang ke Bapak, saya senang sharing begini, saya senang. Minta maaf Bapak Yusuf, mungkin agak mengganggu waktu Bapak Yusuf. Ya, silakan. Nah, Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Itu jawabannya, Pak. Silahkan, kalau Bapak sebagai Kristen silahkan. Tapi kan saya Muslim, saya tidak mengimani itu, Pak. Saya kan Muslim. Bapak lagi mencari. Tunjukilah kami jalannya benar, jalannya lurus, jalan yang engkau hindari. Setiap hari begitu. Iya, memang. Bapak, sementara saya sudah dapat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapak tanpa melalui. Itu iman Bapak, iman Kristen. Silahkan. Kalau kami dari dalam Islam, ketika kami berdoa, tunjukkanlah kami jalan lurus, maka dijawab oleh Allah, oleh Tuhan kami, itu pada ayat berikutnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dzalikal kitabul la raiba fihi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Menurut kami Islam. Bapak cabai ini, Bapak ini namanya cabai ini pedes ini, toh. Cabai ini biasanya orangnya pedes. Sekarang begini, Bapak. Ya. Itu ajarannya sekarang yang Bapak anut. Iya. Ya, kalau Bapak itu yang Bapak anut, dan Bapak jalani. Sementara saya sekarang agama baru. Nah, itu sangat setuju, Pak. Saya setuju, sangat setuju saya. Itulah konsep lakum dinukum waliyadin di dalam Islam itu. Jadi saya meyakini agama saya, sedangkan Bapak tadi menyampaikan Yohanes 14 itu keyakinan Bapak. Silahkan. Makanya sebetulnya saya tadi tidak ingin ke sana, Pak. Silahkan Bapak. Itu kan Bapak yang ingin tadi yang menggiring saya ke arah sini. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan Bapak meyakini Yohanes 14 itu, sedangkan saya yakin di sini. Terima kasih buat komennya. Aduh, pedis sekali. Tuhan berkati Bapak keluarga. Sebentar, Pak. Dilimpahi berkat. Haleluya. Amin. Coba Pak, kalau tadi ayat Bapak nggak bisa, bukti apa saja yang bisa membuktikan bahwa Bapak pernah Islam itu aja, pernah tahu Islam itu. Apa saja, Pak? Kenapa Bapak tanya lagi? Enggak, maksudnya Bapak itu pernah Islam atau memang kadal, kafir dari lahir gitu loh. Maksudnya biar pemirsa itu tahu. Apa tadi Bapak bilang kafir? Kafir itu apa sih, Pak? Kafir itu tidak beriman, Pak. Bapak beriman ke? Bapak beriman? Ya. Kalau saya beriman. Iya kan? Berimannya dari mana, Pak? Ya. Nah, saya percaya kepada agama saya, perintah-perintah agama saya, ya itu namanya beriman. Oke, Pak. Iya, Pak. Itu kan keyakinan Pak. Keyakinan saya berbeda dengan Bapak. Iya. Saya sebenarnya tidak ingin membenturkan masalah Islam dan Kristen. Bapak Kristen silahkan. Saya Islam juga jangan diganggu. Cuma saya hanya ingin bukti karena Bapak tadi mengatakan dari Islam. Masuk. Jadi kan sudah jelas. Kalau Bapak bertanya segala macam, saya juga sudah bilang. Bapak silakan Bapak jalani. Sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak. Saya pun juga begitu, Bapak. Terima kasih. Iya. Dengan itu saya tidak ingin membenturkan masalah Islam dan Kristen. Cuma saya ingin bukti bahwa Bapak pernah Muslim karena Bapak tadi
menceritakan bahwa Bapak itu berasal dari Muslim yang sangat fanatik gitu loh, Pak. Jadi maksudnya biar tidak dikatakan Bapak itu murtadin odong-odong yang cuma ngibul saja, biar tidak dikatakan oleh pendengar seperti itu gitu loh, Pak. Biar mereka percaya bahwa Bapak itu pernah Muslim gitu. Ini tadi saya Ini baca Pak Cabe, ini Pak Victor sebentar Pak Victor. Pak Victor sebentar Pak. Sebentar Pak. Jadi gini Pak Cabe, Bapak akan minta bukti. Tadi kan Pak Victor sudah mengatakan dia ini dari Padang. Orang Minangkabau itu semua latar belakangnya Islam, Pak Cabe. Terus bukti lain, tadi Pak Victor sudah mengatakan salah satu bagian di dalam Al-Fatihah itu kan Sirotol Mustaqim. Dari mana dia bisa tahu itu kalau dia bukan dari Islam? Nah sekarang kalau penonton mau percaya silakan, tidak mau percaya silakan. Nah artinya itu yang sudah diberikan tanggapan oleh Pak Victor, diberikan jawaban oleh Pak Victor. Jadi artinya tolong saling bisa pada batasnya supaya kita terjadi diskusi yang elok gitu loh Pak. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Victor tadi bahwa saya sebagai Muslim jalankan iman saya dengan baik, kemudian Pak Victor sebagai orang Kristen menjalankan imannya dengan baik, itu sangat setuju Pak. Cuma yang saya pertanyakan di sini tadi kan Bapak sendiri dalam prolog bilang bahwa ini adalah Muslim Padang yang sangat fanatik. Saya ingin tahu kepanatikannya itu kayak apa gitu loh. Artinya apakah pernah menjalankan syariat Islam apa enggak gitu loh maksud saya. Soalnya dalam cerita, dalam kesaksian kan yang diceritakan hanya sebagai orang ugal-ugalan, orang jalanan yang main perempuan dan sebagainya, dan sebagaimana layaknya orang jalanan itu kan tidak mencerminkan orang fanatik Pak, itu loh maksud saya. Ya, jadi tadi dia sudah ceritakan kefanatikan dari Pak Victor. Salah satunya dia mengislamkan istrinya. Terus kemudian dia sangat benci kepada Kristen. Itu kan bukti-bukti betapa fanatiknya seseorang dengan agama yang dia yakini. Nah sekarang kalau kesaksiannya terlepas orang mau percaya atau tidak, itu kan kembali kepada orang masing-masing. Kalau mau tidak percaya silakan. Pak Victor kan juga tidak meminta supaya ya menonton harus mempercayai. Artinya kalau yang muslim-muslim tidak mau percaya, ya itu hak mereka. Tapi artinya kalau Pak Victor juga tidak memberikan jawaban sudah pada proporsionalnya, tapi kalau misalnya Pak Cabe sudah mendengar itu misalnya kurang puas, ya tolong bisa dimaklumi juga. Artinya semua itu supaya diskusi itu berjalan elok Pak gitu loh. Karena Pak Victor di sini tidak pernah memaksa penonton harus percaya. Nah satu saja buktinya kalau misalnya seseorang sudah berani tampil dengan wajah yang terbuka di sini, itu kan bisa diselidiki Pak. Orang yang mengenal Pak Victor ini kan bisa komen Pak di YouTube ini kalau dia berbohong bahwa dia dari Islam, terus kemudian mengatakan dia misalnya dia dari Kristen mengatakan dia dari Islam, orang akan hujat ini Pak. Ini link ini Pak. Itu tidak sembarang Pak Cabe, orang berani tampil apalagi di publikasi begini. Bapak tahu sendiri kan bagaimana respon-respon daripada Islam itu sendiri kalau misalnya ada keterangan yang ini. Misalnya keterangan yang tidak sesuai. Itu tidak sembarang, Pak. Dari bukti beliau bisa tampil, orang bisa cross-check, saudaranya yang di Padang akan bisa memberikan informasi. Kalau memang dia mengarang-arang atau sesuatu yang tidak benar. Kan lingkungan itu ada, Pak. Begitu, Pak Cabe. Ya, sebetulnya tujuan saya agar tidak seperti yang Bapak bilang tadi. Katakanlah channel-channel Muslim misalnya menghujat dan sebagainya dengan kalau Pak narasumber itu bisa membuktikan bahwa beliau itu pernah Islam, itu kan tidak ada hujatan semacam murtadin odong-odong dan sebagainya kan tidak akan keluar seperti itu Pak. Maksud saya begitu loh tujuan saya tadi. Ya artinya tidak apa-apa Pak. Kalau misalnya channel-channel Muslim memang kita tahu kerjaan mereka kan seperti itu. Sedangkan sudah sebenar mungkin kita menjelaskan, tetap aja mereka ini
cari terus dengan keterangan-keterangan yang bertolak belakang, Pak. Jadi kami sih tidak pernah berharap pengakuan daripada channel-channel Muslim atau orang-orang Muslim. Kalau mereka mau percaya silakan, mereka tidak percaya juga silakan gitu loh. Pak Slamet mau tanggapi silakan Pak Slamet Riyadi. Oh, oke. Terima kasih Pak Yusuf. Bisa dengar suara saya Pak Yusuf? Bisa Pak, silakan. Bisa, terima kasih. Saya sedikit nambahin aja. Jadi kalau kita ditanya orang yang sudah mengenal Tuhan, sinyalnya jelek. Sinyalnya Pak kurang bagus Pak. Sinyalnya kayak apa? Sinyalnya kurang bagus ya. Oh ya, ini udah lancar ini. Lanjut. Iya. Jadi di dalam Islam itu banyak sekali aliran, dan yang terutama lagi adalah banyak orang Islam atau Muslim itu bahkan baca Arab aja nggak tahu, karena dia nggak pernah ngaji gitu loh. Makanya kalau orang yang sudah terima Tuhan itu disebut anugerah kasih karunia. Ini khususnya untuk Pak KC ya, Pak Cabe. Saya hanya ingin satu pertanyaan buat Pak Cabe, tolong diartikan ini ya. Sama-sama orang Jawa nggih. Mugi-mugi mawon ngertos. Sang sabdo iku sang padang kang sejati. Kang madangi saben wong iku lagi ngrawuhi jagat. Panjenengane wis ana ing jagat. Dasar jagat iku dumadine ya dening panjenengane. Nanging jagat iku ora manuh marang panjenengane. Rawuhe murugi kagungane, nanging para kagungane iku ora gelem nampani. Coba Pak Cabe itu diartikan ya. Lah satu lagi, nanging sapa bae kang nampani panjenengane iku diparingi wewenang. Dadi para putraning Allah iku kang padha percaya marang asmane. Kang laire ora saka ing getih, ya ora saka pakarmaning daging utawa saka karepe wong lanang, nanging saka ing Allah. Coba Pak Cabe kalau memahami bahasa ini juga ada, mau disebut Islam atau tidak itu disebut Islam kejawen. Jadi tentang yang seperti saya katakan kemarin bahwa tentang manunggaling kawula Gusti ini saya ulang lagi, manusia itu nggak akan tahu sangkan paraning dumadi atau terjadinya manusia itu seperti apa. Amin. Itu bukan hanya dari sekedar debu tanah, bukan. Tapi ada debu tanah dan ada zat Allah itu sendiri, yaitu ruh Allah juga. Maka saat menciptakan manusia itu Allah meniupkan ruhnya. Jadi manusia tidak akan pernah mengenal sang firman atau sang sabdo itu sendiri, yang ada sang pencipta kalau manusia itu nggak mau menerima sang sabdo atau sang pencipta itu. Jadi kalau orang sudah keluar dari agama yang dulu, artinya dari kegelapan, saya katakan orang dalam kegelapan itu karena orang yang belum menerima sang firman, yaitu yang nuzul menjadi manusia, yang menebus dosa-dosa kita, orang itu masih ada dalam genggaman iblis, dalam genggaman kegelapan. Betul. Jadi saya harap untuk Pak Cabe kalau mau mencari kebenaran, intinya ayolah sama-sama kita belajar dengan baik, artinya orang yang sudah menerima anugerah, nggak usah dicecar masa lalu itu kegelapan. Kadang-kadang saya sendiri yang dulu, nyun sewu, ajaran yang dulu saya ikuti itu hampir penuh di kepala saya, bahkan hafal boleh dibilang. Tapi saat saya sudah menerima sang firman, itu semua hanya sebagai boleh dibilang iktibar atau musabah masa lalu. Jadi Tuhan mengizinkan saya hidup di dalam kehidupan saya yang dulu, tapi akhirnya Tuhan panggil saya supaya saya bisa mengajak saudara-saudara saya yang dulu sama-sama seperti saya, yang waktu berdoa itu alamatnya belum jelas kepada siapa, padahal kepada sang firman itu. Siapa itu sang firman? Yang menciptakan dunia seisinya adalah firman Allah itu sendiri, yang karena kasihnya begitu besar akhirnya nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi saya rasa itu aja Pak Cabe ya. Saya berharap Pak Cabe bisa menemukan kebenaran, bukan hanya mencari pembenaran. Terima kasih Pak Yusuf. Saya tanggapi sebentar. Itu tadi
Jadi saya akhirnya nggak usah menerjemahkan karena apa? Yang Bapak tanyakan tadi barusan Bapak jelaskan itu tadi artinya. Kalau orang yang nggak ngerti Jawa itu yang Nggih, barusan monggo. jelaskan. Jadi apa yang Bapak tanyakan ke saya tadi artinya kurang lebih semacam itu meskipun tidak arti kata per kata tapi pengertian seperti itu. Namun di sini saya perlu saya sampaikan seperti Pak Slamet sampaikan tadi bahwa Islam itu memang banyak aturan dan ketika saya bertanya pun itu tidak selalu mencerminkan diri saya, Pak. Ketika saya selalu menyesuaikan dengan narasumber. Contohnya ketika narasumber mengaku ada Islam abangan, Islam KTP, saya juga mengikuti itu. Bukan berarti saya orang abangan. Ketika narasumber mengatakan NO, saya mengatakan menanyakan tentang apa itu ideologi dan budaya NO. Ketika narasumber mengatakan Muhammadiyah, saya menyampaikan atau menanyakan tentang kemuhammadian. Itu tidak mencerminkan saya. Jadi betul Pak Cabe. Sekarang saya tanya satu aja Pak Cabe. Satu pertanyaan aja. Mohon maaf sebelumnya nyun pangapunten. Pak Cabe dalam mengikuti setiap ada narasumber atau debat ini sebenarnya nyun sewu niki. Nopo yang Pak Cabe padosi? Kebenaran apa pembenaran atau hanya sekedar belajar, sekedar nimbrung. Nyun sewu lho niki lho. Mergo tiyang gesang niku kedah wonten setunggal patokan nggih menika pados keselamatan. Agama itu mengajarkan keselamatan, kedamaian dunia akhirat, di dunia wal akhirat. Bukan hanya untuk sekedar apa ya istilahnya, apalagi kalau agama sudah larinya ke arah politik atau kekuasaan, naudzubillah itu bukan lagi agama. Artinya agama dalam bahasa Jawa itu agemaning ati. Jadi fil islami itu artinya ya kedamaian hati yang datang dari ilahi. Jadi bukan agama Islam, bukan ini yang saya terima dulu. Artinya kalau kita fokusnya ke agama, artinya secara harfiah ya nyuwun sewu mboten badhe panggih sing namine keselamatan niku maksud kula. Karena satu saya katakan agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan itu. Jadi mau agama apapun karena Tuhan Yesus datang nggak pernah memerintahkan untuk menjadi agama ini itu enggak. Tapi menjadi murid, mengikuti karena Sang Sabda ini sendiri sudah memberikan banyak contoh tauladan untuk bagaimana kita itu mengasihi. Maka 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa itu sebagai gambaran, sebagai peringatan. Artinya hukum-hukum itu sebenarnya mematikan. Namun hukum kasih karunia itu menghidupkan. Ini saya kasih contoh begini Pak Cabe. Nyun sewu niku mboten kula mburoni nggih. Kalau hukum tertulis misalnya ini, hukum khisos misalnya. Orang mencuri harus dipotong tangan. Tapi kalau hukum kasih tidak. Orang itu pasti ditanya, kenapa kamu mencuri? Misalnya mencuri ayam. Dia jawab, oh karena keluarga saya dalam keadaan miskin, nggak ada lagi yang bisa kami makan. Maka dalam hukum kasih dia dilepas, bahkan ayam itu dikasih. Namun diberi nasihat. Besok lagi kalau nggak ada atau apa, jangan mencuri. Ngomong, pasti nanti kita bantu. Seperti itu. Jadi dalam beragama, janganlah kita terfokus dengan yang namanya itu secara harfiah atau agama ini itu tidak. Beragama itu artinya beragemaning hati atau pakaiannya hati. Jadi mencari keselamatan. Kalau kita hanya mendebat asal usul dan lain sebagainya, tapi tanpa kita sendiri bisa nyun sewu nggih istilahipun toyo ingkang letek menika nek mboten dipun tenangaken nggih mboten badhe ketingal ingkang bening niku. Jadi artinya kalau kita mencari ilmu, terus kita tidak mau merenungkan, tidak mau meresapi, ya tidak akan tahu kebenaran seperti itu. Nyun sewu Pak, tapi saderengipun mboten kula nguruni nggih. Matur suwun. Saya tanggapi sebentar, Bapak. Nggih, sudah monggo. Seringkali saya sampaikan ketika saya masuk ke channel ini bahwa saya bukan apologet. Artinya bukan pendebat Islam untuk mendebat. Makanya ketika tadi Bapak narasumber Bapak Victor mengangkat ke arah apa itu Al-Fatihah, ya saya paham otomatis saya orang Islam asli, tapi memang saya bukan apologet sehingga tadi kenapa saya rem karena memang saya bukan apologet untuk memperdebatkan itu. Kemudian saya juga bukan kiai, bukan ustadz, makanya pertanyaannya Pak Slamet bisa disimpulkan begini. Jadi saya bukan apologet, saya bukan ustadz, bukan kiai.
Cuma kenapa saya selalu menanyakan tentang latar belakang dari narasumber? Karena saya hanya ingin memastikan seberapa benar sih apa yang disaksikan oleh narasumber. Hanya itu aja intinya. Oke, Pak Cabe, kalau nggih matur nuwun. Saestu kalau nggih berdoa kagem Pak Cabe. Saya tidak pernah menghujat siapapun, saya selalu berdoa untuk Pak Cabe. Kiranya Pak Cabe segera menemukan keselamatan yang hakiki, yaitu di dalam sang kalam. Saya selalu berdoa. Saya yakin Pak Cabe hatinya sudah mengarah ke sana, artinya orang yang cinta damai. Hanya saja saat ini yang saya lihat adalah Pak Cabe lagi berpetualang dalam hal rohani untuk menemukan yang sejati seperti itu. Tapi saya yakin kalau Pak Cabe mau membuka hati, mau minta sama Tuhan yang sejati, memberikan satu pengertian tentang keselamatan, saya yakin Tuhan akan pakai Pak Cabe untuk menjadi pemberita firman. Itu saya yakin, saya berdoa untuk itu Pak Cabe, dalam kasih Tuhan. Itu aja Pak Cabe, terima kasih, Tuhan memberkati Pak Cabe. Oke. Terima kasih juga untuk Pak Victor, untuk Pak Slamet, untuk Pak Yusuf, waktunya terima kasih. Saya undur Terima diri. kasih Pak Cabe. Selamat malam semuanya.